Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu Saudara terkasih yang setia mengikuti Daily Devotion. Hari ini kita akan membahas salah satu perikop dari kitab Yehezkiel. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pada pagi ini ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu, kiranya Engkau saja yang berkata-kata ya Tuhan, dan siapkanlah telinga kami untuk mendengarnya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-40. Jadi ini merupakan bagian dari pasal 40 sampai 48 adalah penglihatan Nabi Yehezkiel tentang zaman baru. Mari kita, di sini ayatnya panjang sekali, namun saya akan membaca beberapa ayat saja. Mari kita baca ayatnya yang pertama. Yehezkiel pasal 40 ayat yang pertama. Pada tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, pada awal tahun, tanggal ke-10 bulan itu, pada tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, kota Yerusalem maksudnya ya di sini. Pada hari itu juga kuasa Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Kemudian saya lanjut pada ayat yang keempat. Orang itu berkata kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa ke sini, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Nah, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya ya, mulai dari ayat 5 sampai ayat 47, itu semua mengenai detail mengenai bait Allah atau bait suci yang diperlihatkan kepada Nabi Yehezkiel. Semua di situ tergambar dengan jelas, secara spesifik, ukurannya, posisinya, lokasinya. Di situ ada pintu-pintu menghadap kemana, ada serambi-serambi menghadap kemana, pelataran-pelataran, semua begitu detail, gitu ya. Kamar-kamar juga ditulis di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai begitu penting ditulis di dalam Alkitab ini? Itu kan berupa bangunan saja sebenarnya, digambarkan juga secara sederhana sudah cukup. Tapi kenapa begitu penting? Nah, ini yang menarik. Jadi, Tuhan Yesus Kristus itu ingin, atau Allah ingin melihat kita, memperlihatkan kepada kita betapa detailnya dia, betapa spesifiknya dia ketika mempersiapkan bait Allah yang merupakan di situ tempat suci untuk beribadah pada orang Israel. Ya. Kita ya seringkali jujur aja Bapak Ibu, ketika kita mencari sebuah properti, ya, apa yang kita harapkan ketika membeli properti itu? Saya yakin banyak jawabannya, tapi mayoritas, mungkin lebih dari 80%, pasti ingin bangunannya berkualitas. Apa itu berkualitas? Sudah pasti itu memenuhi standar-standar struktur, standar kekuatan, dan lain-lain. Kemudian fungsional sudah pasti. Itu kita juga nggak mungkin menerima misalnya pintunya, handle-nya tidak bisa dibuka atau apa. Nah, semua kita ingin berkualitas. Nah, untuk mencapai kualitas itu maka dibutuhkan detail yang begitu presisi, yang begitu spesifik gitu. Dan hanya Allah saja yang merencanakannya. Bait Allah itu begitu presisi. Nah, sekarang apa berkat bagi kita? Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan bait Allah itu sekarang ada di mana? Di dalam diri kita semua. Sebagai orang percaya, merupakan bait Allah yang baru. Dan Roh Allah tinggal di situ. Nah, sehingga apa? Tuhan itu sudah punya rencana yang begitu baik terhadap kehidupan kita. Dan kita sebagai bait Allah itu akan dibangun sedemikian rupa sehingga kita menjadi bersaksi, mempunyai kesaksian bagi banyak orang.
dan kehidupan kita boleh berdampak bagi banyak orang. Allah yang sama yang sudah merancang jagat raya ini secara detail, menempatkan planet demi planet begitu presisi, juga Allah yang sama merancang bait Allah, yaitu kita, untuk kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai kepada kesempurnaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan kehidupan kita. Tujuan untuk apa? Tujuannya untuk kita supaya bisa berbuah dan berdampak bagi banyak orang selama kita hidup di dunia ini. Oke, mari Bapak Ibu kita percayakan kehidupan kita yang sempurna sudah secara presisi didesain oleh Allah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, Kau sudah merancang sedemikian rupa, begitu detail dan presisi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya seluruh kehidupan kami merupakan rancangan terbaik padamu, sesuai dengan rencana yang Kau sudah tetapkan bagi kehidupan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya dalam setiap aktivitas dan kegiatan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di Daily Devotion berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.